Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa Bilita warga Morowali tercinta. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama dengan Pak Muhlis Katili, Ketua Relawan Rahman Syah-Hartono. Dan juga hadir di sini dua orang mahasiswi dari mana? Dari STAI Morowali. Dari mana? STAI Morowali. Siapa namanya? Saya Opi Priyanti. Kalau Putri Wardani. Putri dengan Opi. Jadi Pak Muhlis, kali ini kita mau bincang-bincang dengan mahasiswa nih. Karena kita mendengar ada keluhan. Ada keluhan, oke. Dari adik-adik mahasiswa. Ada keluhan kan? Ada. Coba apa keluhan? Kalau namanya keluhan itu di semuanya pasti ada. Oke, coba. Salah satunya karena kami dari mahasiswa pasti itu untuk beasiswa pasti. Kenapa? Kalau yang saya ini beasiswa, karena dari beasiswa alhamdulillah ada untuk para mahasiswi. Tapi untuk jumlah juga pendistribusiannya itu menurut saya masih kurang tepat. Bukan kurang tepat ya, masih kurang bagi kami karena kayak gini. Mohon maaf nih ya. Oke. Karena harusnya setahu saya untuk beasiswa itu kan untuk SPP atau untuk apa ya? Mungkin kalau bahasa untuk umumnya itu semester, biaya semester. Tapi dari beberapa mungkin dari teman atau dari saya sendiri alami itu untuk keterlambatan pendistribusiannya. Itu yang jadi untuk kami karena kayak ini. Enggak semua yang bersekolah itu bukan hanya dari kalangan yang ada, tapi juga untuk orang yang memang dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi beasiswa ini kan buat saya pribadi yang mungkin dari ekonomi menengah ke bawah itu sangat penting. Memang berapa jumlahnya sekarang beasiswa yang ada sekarang? Alhamdulillah untuk sekarang 4 juta. Itu enggak cukup. Kalau untuk saya yang daerah sini itu sebenarnya untuk SPP saja cukup, tapi dibilang cukup, dibilang kurang banyak. Kayak gini. Dibilang cukup kalau berapapun harus dicukupkan, tapi kalau itu ya tetap kurang banyak karena kan dari mahasiswa sendiri kan dibutuhkan bukan hanya cuma untuk SPP, untuk standar mungkin cukup, tapi untuk segala macam yang diperlukan itu masih kurang, apalagi dari segi jumlah kurang. Kemudian pendistribusian apa masalahnya? Maksudnya di pendistribusinya itu penyampaiannya karena bukan penyampaiannya ya. Apa sih? Uang yang kami terima yang masuk dalam rekening itu biasanya ada keterlambatan. Terlambat cairnya. Iya, karena kayak gini. Sudah waktunya SPP diminta. Kayak gitu ya kan biasanya ada tenggang waktu ya. Beasiswa belum cair. Jadi untuk bagi yang kalau ekonomi menengah ke bawah itu harus ada ibaratnya harus tambal sulam gitu loh. Harus cari uang dulu buat bayar, baru nanti beasiswa dapat, baru buat bayar utang lagi gitu. Itu keluhannya, itu masalahnya. Iya. Oke, kalau Putri sama. Selain dari beasiswa, misalnya kalau misalkan Bapak naik, Bapak Harsono Lamusa. Ya. Kalau misalkan naik bisa tidak dari Bapak mengajukan kayak pembangunan asrama untuk mahasiswa. Kan sekarang banyak mahasiswa yang kos gitu. Selain dari beasiswa, kalau dari saya. Pak Muhlis, ini dengar langsung ya. Jadi Bapak saya anggap mewakili paslon nomor urut 4 di sini. Ya. Karena Bapak ketua relawan, Ketua Rahanto. Begitu. Ketua relawan Rahman Syah-Hartono Temponomo. Ya. Apakah di programnya Pak Rahman Syah Ismail dan Pak Harsono Lamusa ada yang bisa menjawab keluhan adik-adik kita? Terkait dengan beasiswa di Rahman Syah-Hartono itu akan melanjutkan dengan satu program namanya beasiswa plus. Jadi plusnya di mana? Yang pertama dalam jumlah akan dinaikkan dari 4 juta menjadi lebih. Kemudian akan ada perbedaan antara mahasiswa yang mendapatkan karena jalur belum mampu atau tidak mampu dengan jalur prestasi itu. Kemudian apalagi kebutuhan lain, ya plus ini tuntas seperti beberapa kejadian ada mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan kuliahnya karena tidak di cover dana
Dan apa, karena biaya biaya itu akhirnya. kan hanya untuk SPP kan, untuk SPP. dan lainnya kan tidak. Jadi bisa Betul. jadi sudah bayar semester ternyata tidak punya entah uang bensin atau apa, tidak bisa berangkat, atau kayak yang dari luar daerah, luar kota, tidak punya tempat tinggal misalkan, sama aja tidak bisa Betul. menjalanikan. Betul. Jadi yang kurang di 5 tahun ini itu kita akan tutupi segi jumlah. Kemudian tadi yang penting pendistribusiannya, karena ini beasiswa untuk SPP. Jangan sampai SPP-nya sudah ditagih hari ini, kemudian uangnya cair besok atau lusa. Jadi kita berdasarkan kebutuhan. Jadi ini poin mendasar kalau kita bicara kebutuhan mahasiswa. Jadi Sampai berarti, tuntas. Jadi berarti nantinya tidak akan kayak sekarang lagi. Pasti lebih baik. Lebih baik. Iya, Dan akan ada lebih baik. plusnya. Ada plusnya. Jadi beasiswa plus itu berarti lebih baik daripada yang ada sekarang. Lebih baik dari apa yang Iya, ada. dari segi jumlah maupun dalam hal manajemennya, pengelolaannya. Puas dengan jawaban itu? Insya Allah puas dan pasti akan dipantau, karena dari pihak mahasiswa sendiri pasti mengharapkan sekali dari sisi plusnya itu, karena memang dari yang sekarang dirasakan itu kan kurang, dan kami memang benar-benar berharap memang dari plusnya itu benar-benar bisa menambahkan dari segi jumlah yang memang bisa mengcover untuk keperluan kami untuk menuntut ilmu jadi lebih baik. Oke, terus terkait pertanyaan Ade Putri tadi, Pak Magis, soal pembangunan asrama mahasiswa. Iya, soal pendidikan dulu ya, saya bicara lebih luas sedikit. Ya, ada kaitannya. Jadi asrama ini di beberapa kota kita sudah punya sebenarnya. Tinggal memang apa namanya, soal manajemennya, pengelolaannya harus lebih bagus. Saya pernah datang di asrama mahasiswa, iya, dari Morowali, dan tempatnya masih belum bagus lah, masih belum layak. Tentu itu kita perbaiki. Nah, kemudian di Morowali juga, karena kan Morowali ini betul orang Morowali, tapi kan ada saudara kita dari pulau misalkan, ya kan? Yang ini kita akan fasilitasi. Memang bagi mereka tidak mampu, yang mau kuliah, jangan sampai mereka kita kasih beasiswa SPP, tapi nggak ada tempat tinggal, sehingga dia tidak bisa kuliah. Intinya, selagi anak itu mau kuliah, kita fasilitasi. Apalagi kalau anak itu berprestasi dari keluarga tidak miskin. Karena cara kita untuk mengangkat harkat martabat keluarga itu adalah pendidikan. Itu poinnya. Jadi kalau dia mau kuliah, maka fasilitasi. Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi itu. Jadi Pak Rahmansyah dan Pak Harsono ketika terpilih akan menambah jumlah asrama. Ini komitmen kita untuk memfasilitasi bahwa anak Morowali yang mau kuliah dan mampu kuliah harus kuliah. Intinya itu ya. Poinnya itu. Terima kasih Pak. Kayak ini tadi Bapak bilang kan untuk asrama, terus bagaimana dengan anak Morowali yang ternyata mengambil pendidikan di luar daerah Morowali? Apa masih bisa dijamin itu beasiswanya kayak gitu? Iya. Sekali lagi di program di misi pendidikan itu, dalam 8 program aksi dari Pak Rahmansyah adalah bagi anak-anak yang dari Morowali yang kuliah, maka kita akan fasilitasi beasiswanya. Seperti yang ada sekarang, dan kita pluskan. Kebutuhan-kebutuhan itu kita akan penuhi, bukan hanya yang di Morowali, tapi yang di luar Morowali. Bahkan kita akan membuat prioritas anak Morowali yang bisa kuliah ke luar negeri, pun kita akan beasiswa. Alhamdulillah. Nah, itu poinnya. Jadi makin semangat nih Pak. Harus untuk semangat. putra-putri dari Morowali. Betul. Morowali tidak akan bisa kita apa namanya, menjadi bagian, tidak bisa kita kendalikan Morowali ini kalau kita tidak punya pendidikan yang cukup. Maka Morowali harga mati untuk memiliki pendidikan yang baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi jelas ya. Baik, alhamdulillah dari ganjalan di hati sudah terjawab. Jadi dari nomor 4 ini dari Bapak akan mendukung, akan memperbaiki dari kekurangan yang kemarin, akan lebih baik lagi, akan mengcover dari para mahasiswa putri-putri Morowali yang yang rajin, yang semangat untuk menuntut ilmu. Iya, jadi begini. Jadi kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat prioritas dari program Pak Rahmansyah dan Pak Harsono. Pak Rahmansyah ini adalah orang yang punya titel pendidikan yang sangat banyak, ya. 2 magister beliau, dan sebentar lagi beliau akan menyelesaikan program doktoralnya. Dari semua kandidat yang paling banyak titelnya beliau. Yang kedua, Pak Harsono adalah seorang pendidik, seorang guru dulu. Dan dalam kisah panjangnya beliau itu untuk bisa sekolah di Palu, jalan kaki 2 bulan. Dan beliau pernah dinobatkan sebagai
siswa atau mahasiswa terbaik di Sulawesi Tengah. Jadi kalau di zaman dulu ya dengan segala kesulitannya beliau bisa menjadi ya bisa menuntaskan pendidikannya sarjana, maka anak-anak sekarang dengan morwali yang sudah semakin maju tentu lebih berhak mendapatkan pendidikan lebih layak. Ya, pokoknya. Amin. Oke, puas? Puas, alhamdulillah, terima kasih. Jadi beasiswa clear ya? Untuk urusan beasiswa clear. Beasiswa clear. Pak Molis, di Rahman Saharsono ada program Universitas Morowali. Itu seperti apa modelnya? Iya, jadi memang fakta hari ini masih banyak anak-anak Morowali yang kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Kita sampai hari ini Morowali kita bangga-banggakan dengan PAD yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, bahkan terbaik ya di Indonesia. Tapi nyatanya kita tidak punya universitas. Bandingkan dengan tempat lain. Poso itu PAD-nya kecil, tapi dari dulu dia punya universitas, ya kan? Palopo tidak punya sumber daya alam seperti kita, tapi ada berapa universitas yang berkualitas di sana. Morowali sudah harus punya itu. Nah, sehingga Pak Rahmas itu mungkin dari semua paslon itu yang memikirkan itu Pak Rahmas dan Pak Harsono. Kalau kita bangun di sini, untungnya apa? Banyak. Pertama, anak-anak itu tentu biayanya bisa dipangkas. Yang tadi harus ngekos akan dipangkas. Dan yang kedua ada faktor kedua juga. Kalau mereka kuliah di sini bisa dipantau oleh orang tua, karena banyak orang tua agak berat untuk mengirim anak mereka kuliah di keluar Morowali karena khawatir dengan penguasaan anak mereka. Kalau di sini orang tua bisa terlibat dalam penguasaan anak mereka. Baik Pak Molis, adik-adik, sebelum kita lanjutkan obrolan kita soal Universitas Morowali, kita rehat. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Oke, netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih dengan Pak Molis, Siap. tim Rahanto, menangan Bapak Rahman Sa Ismail dan Harsono Lamusa. Dan ada dua adik-adik mahasiswa kita. Pak Molis, soal Universitas Morowali tadi. Ini yang saya mau tanyakan, ini bangun kampus baru atau apa? Kita bangun kampus baru. Bangun kampus baru. Dengan nama Universitas Morowali. Milik Pemda Morowali. Itu negeri atau swasta lagi? Milik Pemda Morowali. Berarti negeri? Iya. Ada yang mau ditanggapi dari Universitas Morowali? Ada yang mau ditanyakan apa? Yang saya ingin tanyakan kualitas bagaimana kualitas di kampus baru itu sehingga anak-anak yang di Morowali ini tidak ingin keluar ke universitas yang lain untuk mendaftar. Baik. Jadi saya ingat persis ya ketika dalam proses penyusunan visi misi Pak Rahmasya menjelaskan tentang ini. Ini poinnya. Jadi membangun universitas kan tidak langsung blak gitu. Fisik bisa. Jadi begitu beliau dilantik, maka yang pertama diproses adalah fisiknya. Tentu pembesaran dan semua proses itu. Kemudian sambil ini berproses perizinan, anak-anak ini kita kirim ke universitas lain sesuai dengan kebutuhan kita di sini, dan universitas ini adalah link dengan kebutuhan kita di Morowali ya, yang saat ini industri. Nah, jadi begitu yang dari luar ini tamat, mereka kembali ke sini sebagai dosen. Nah, kemudian dosen kita jangan berpikir bahwa kualitas mungkin di bawah, enggak. Pertama mereka dari luar, pasti kita akan ambil juga dari universitas yang qualified. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan orang para ahli yang ada di kawasan industri kita. Ini bisa kita gunakan karena mereka di praktisi yang bisa kita manfaatkan mereka. Dan jangan salah bahwa Morowali ketika universitas di sini kita punya tempat praktik yang begitu dekat. Kita bahas tentang misalkan bagian ilmu lingkungan. Kita bisa belajar di sini. Bicara tentang ekonomi kreatif. Di sini lapangannya. Kita bicara tentang energi terbarukan. Di sini ada lapangannya. Jadi kalau mau praktik nggak susah. Iya. Jadi sumber pengajarnya kita datangkan dari anak-anak Morowali tadi ini. Kemudian lapangannya sudah ada. Plusnya adalah para praktisi yang hari ini ada di Morowali, di IMIP, di Vale, di BTIG. Ini kita bisa manfaatkan mereka menjadi bagian yang akan mendidik anak-anak yang kuliah di Universitas Morowali. Dan ini yang
mungkin tidak dimiliki oleh universitas lain. Oke. Begini Pak, kan bakal ada universitas baru. Iya. Bagaimana dengan, kan sudah ada nih sebelumnya, itu Iya. STAIM swasta. Iya. Apakah universitas yang baru ini, maksudnya bisa mendukung kami yang dari universitas sebelumnya? Karena kayak ini, kalau minta maaf ini, Iya. karena kami kan dari keguruan tarbiyah. Iya. Jadi otomatis untuk melanjutkan kami juga membutuhkan ilmu yang lebih lagi, misalkan mau masuk di S2-nya, magisternya mau ambil. Apakah dari universitas baru ini bisa mendukung kami supaya kami ini tidak usah pergi jauh-jauh ke tempat orang kayak gitu? Oh, jadi maksudnya selesai dari STAI. Iya, bisa lanjut di tempat baru. Maksudnya selesai dari STAI, S2-nya di Universitas Morowali. Iya, Iya. karena untuk sekarang kan kayaknya belum ada kan, memang harus ambil di luar. Iya. Apakah dari tempat yang baru ini kami ini bisa juga, ibaratnya bisa juga buat rumah kami nih? Iya, ya, jadi begini. Pertama, kan tidak langsung hari ini. Iya. Pertama ada fisiknya, kemudian kita sediakan pengajarnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana jenjangnya itu kan melalui tahapan. Ya. Kalau yang hari ini belum bisa tentunya, Ya, kan kita harus tapi menuntaskan S1 proses. dulu. Kedepannya bisa saja gitu, sangat bisa. Kalau sudah ada program S2 bahkan mungkin doktoral, tapi itu jangka panjang. Mungkin masa setelah jadi bupati periode pertama ya periode kedua lagi kan gitu. Tapi ini sangat mungkin. Dan kedua adalah kita tidak berpikir bahwa semua harus kuliah di universitas ini, tentu tidak. Kita akan membutuhkan juga orang yang kuliah di tempat lain, sehingga semakin banyak hasanah keilmuan yang nanti memperkaya di sini. Tapi bagi mereka yang ingin di sini, ya mestinya cukup di sini saja. Tapi bagi yang merasa bahwa saya mau ke luar negeri, ya it's okay gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin di sini saja, ini sudah cukup dan ini sangat link dengan kebutuhan industri kita di sekitar Morowali. Sehingga harapan kita adalah anak-anak yang tamat di sini, dia langsung bekerja, tidak nganggur lagi. Baik Bang, jadi intinya nih, kalau boleh saya simak nih, mau di universitas yang baru nanti ataupun di luar, pihak dari Bapak nih bakal tetap mendukung. Dan insya Allah ilmunya itu bakal dikembalikan lagi untuk adik-adik kami yang bakal menuntut ilmu juga, begitu Bang? Betul, betul. Baik, dari yang Bapak tadi sampaikan bahwa mahasiswa akan dijamin. Iya. Jadi itu termasuk dari fasilitas laptop misalnya. Iya. Ini mahasiswa minta laptop. Betul, betul. Jadi kita bisa menghitung. Kita Iya. bisa menghitung. Iya. Ya karena kebutuhannya kita. Iya. Ada 2.000 mahasiswa, berarti Iya. kita harus pengadaan 2.000 laptop dong. Gila. Jadi soal laptop ini kita belum detailkan ya. Poin yang pertama adalah bahwa anak Morowali yang mau kuliah harus kita fasilitasi. Ada pun kebutuhan kuliah yang sifatnya mendasar, ini harus kita fasilitasi juga. Nah, laptop ini apakah menjadi kebutuhan mendasar atau tidak? Nah, misalkan IT, misalkan dia kuliah IT, ini mendasar. Tapi kalau di fakultas saya yang dimana laptop bukan bagian yang mungkin prioritas juga sekarang ya, tapi kita akan lihat nantinya. Dan tidak semua orang akan kita kasih, misalnya dia orang mampu, nggak perlu. Kita akan prioritaskan kalau dia anak tidak mampu, ya kesulitan membeli laptop, kita akan fasilitasi laptopnya. Jadi based on kebutuhan dia dan prioritas dia. Nah, intinya mau kuliah fasilitasi semuanya. Jadi Terima Apa? kasih. Puas. kalau ada Dari yang melanjutkan tadi kan sempat ngebahas universitas baru itu merebut ke untuk jurusannya, mungkin sudah adakah planning ke depannya bahwa bakal dibuka untuk prodi apa saja gitu Bang? Iya, secara detail belum, tapi ya, apa yang di kepalanya Pak Rahmansyah dan Pak Hasan adalah universitas ini terutama untuk memenuhi kebutuhan kita di Morowali, industri di sini. Otomatis kita kalau melihat kebutuhan kita apa sekarang? Ya sekarang industri, tambang, energi terbarukan, lingkungan, ya, bisnis. Ini yang akan kita kembangkan. Karena harapannya adalah universitas ini melahirkan lulusan yang langsung diserap oleh industri yang ada di Morowali. Jadi ini nih pihak mahasiswa yang baru lulus ini bisa dibilang bisa terjamin sudah bakal ada tempat untuk bekerja gitu Bang. Karena kayak gini, minta maaf ini, saya nggak tahu kalau untuk di luaran, tapi ada lah ya
bukan adalah ya, memang banyak yang dengan titel sarjana tapi kan banyak yang nganggur, maaf nih Pak. Saya bahas gitu, banyak yang nganggur. Jadi ini Morowali atau Pak Rahman ini sendiri sudah memikirkan ke depannya untuk membangun universitas baru dengan jurusan atau prodi yang memang sangat dibutuhkan untuk industri yang dibutuhkan oleh Morowali. Jadi sudah memperkirakan bahwa anak-anak Morowali ini sudah disiapkan memang setelah mereka menuntut ilmu bisa dipraktekkan langsung dan bisa ibaratnya untuk memperbaiki ekonomi mereka juga. Jadi secara tidak langsung itu ekonominya dari kita Morowali juga sudah sedang diperbaiki gitu Bang. Iya. Jadi makasih deh pertanyaan yang semakin tajam. Jadi memang pertama ini kita membuat universitas bukan supaya nganggur orang. Gitu. Iya itu pasti. Itu poinnya. Nah sekarang faktanya kenapa banyak nganggur? Pertama karena faktor skillnya. Banyak teman-teman kita dia sarjana, tapi begitu mau kerja ditanya skillmu apa, keterampilanmu apa, nggak bisa dia. Sementara dunia kerja ini dunia di mana ya kamu bisa berkontribusi apa dengan saya, itu poinnya. Jadi plusnya adalah begitu dia tamat kuliah dia tidak hanya bawa skill saya, tidak hanya bawa ijazah saya, tapi skillnya juga, sehingga dia bisa diterima. Yang kedua biasa membuat orang nganggur ini karena mentalitasnya, yang nggak bisa dipaksakan. Ya maaf, misalkan anaknya tidak disiplin dan sebagainya, ya nggak bisa dong. Ini faktor manusia. Ketiga adalah kenapa sampai masih banyak nganggur? Karena belum optimal, ya. Pemerintah memfasilitasi anak-anak lokal ini untuk bisa disrupt di dunia kerja. Karena nyatanya banyak teman-teman kita yang punya kualifikasi bagus, tapi sulit masuk ke perusahaan. Bahkan maaf, lewat calo. Nah, pemimpin nanti ini memastikan itu anak-anak yang kompeten, yang mau bekerja, terutama yang lahir dan besar di Morowali, mereka mendapatkan kemudahan untuk bisa bekerja di perusahaan yang ada di Morowali. Poinnya di situ. Jadi gambaran yang saya lihat, kuliah di Universitas Morowali, habis kuliah bisa langsung masuk kerja. Gitu ya. Iya. Nah, sebelum menutup sesi kedua ini, Pak Mulis, saya ingin Pak Mulis menjelaskan lebih detail lagi soal Universitas Morowali. Lebih detail lagi. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan. Iya. Universitas ini sebenarnya kenapa para mahasiswa dan para ini getol sekali untuk membangun itu? Karena pendidikan inilah menjadi bagian penting dalam mengembangkan peradaban manusia. Yang pertama. Yang kedua, sudah selayaknya Morowali ini punya universitas sendiri. Kita tidak lagi mengirim orang keluar, harus biaya yang tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian universitas ini memang terutama ya, tidak hanya dibatasi, tapi terutama untuk memenuhi kebutuhan industri kita di sini. Sehingga jangan sampai nanti kebutuhan tenaga kerja di sini disuplai dari luar. Sementara anak-anak di sini nganggur, kenapa? Tidak linear dengan kebutuhan industri. Kalau ini ada, anak lokal itu, dia tidak mengatakan begini, saya anak lokal, terima dong. Tapi ini orang skillnya cocok nggak dengan kebutuhan. Nah, universitas ini untuk mensinergikan, ya, melinearkan kebutuhan industri yang ada dengan tenaga kerja yang ada dari anak-anak lokal. Ini poinnya. Kemudian uniknya adalah universitas kita ini akan sangat linear dengan kondisi ekonomi kita di sini, industri kita. Sehingga misalkan orang banyak memilih dulu ya guru. Karena itu paling mudah untuk masuk. Padahal mungkin dia bisa jadi geologis, dia bisa menjadi teknik kelautan, dia bisa bagian bisnis dan sebagainya. Dan kenapa? Kita punya lapangan kerja itu ada. Ini yang bagi saya yang kenapa universitas sangat penting. Kebutuhan tenaga kerja di sini mestinya dipenuhi sendiri anak-anak lokal yang punya kompetensi bagus dan dilahirkan dari universitas yang itu milik Morowali. Nanti salah satu poinnya adalah program-program studi mungkin nantinya akan ada di Universitas Morowali itu akan selaras dengan industrialisasi yang ada di Morowali. Betul. Dan satu hal bang, kalau kita buat ini, apa impactnya? Kita tidak hanya bicara impact pendidikan kita akan naik, tapi akan menarik anak-anak dari tempat lain datang kuliah di Morowali. Apa yang impactnya? Impact ekonomi, kos-kosan apa semua. Sehingga nanti harapannya apa?
Kita kuliah di Morowali, yang datang kuliah bisa saja mungkin dari Jawa, dari mana. Sehingga percepatan mindset kita, masyarakat Morowali itu bisa terjadi percepatan. Jadi misalnya gini. Orang mau jadi apa ya, ahli geologi, itu nggak perlu kuliah di Jawa lagi. Betul. Kuliah di Morowali. Morowali saja. Gitu kan? Betul. Misalnya kan? Betul. Baik. Kita lanjut setelah Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Oke, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bersama dengan Pak Mulis dan dua adik mahasiswa kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali. Tadi Universitas Morowali sudah, Pak. Iya. Adik-adik, siapa tahu masih ada keluhan-keluhan lain, masalah-masalah lain selain daripada beasiswa, Oke. Mungkin ini unek-unek aja. Oke, silakan. Karena kayak ini. Tapi jangan curhat soal cowok ya. Tenang, itu aman. Saya pribadi nih, saya nggak bawa yang lain deh. Saya pribadi nih untuk mengakses, misalkan nih mau mengerjakan tugas, kadang kan sedangkan untuk informasinya atau bahan referensinya itu kan terbatas. Kalau untuk internet dan lain-lainnya kan kadang kan juga terbatas juga ya Morowali. Jadi gimana tuh, maksudnya adakah dari tempat kami ada tempat mengambil informasi dari buku-buku tapi itu masih terbatas, itu gimana? Iya. Perpustakaan maksudnya. Iya, ada tapi masih terbatas. Jadi ini salah satu bagian yang pasti ya akan harus kita lengkapi tentunya. Dan sekarang sebenarnya perpustakaan itu tidak hanya yang bentuk perpustakaan ini. Sekarang iya, karena virtual sudah ada. Jadi kemudahan itu kita pastikan tersedia. Dan itu internet ya, nggak bisa lagi internet terganggu. Pasti dukungan itu penting. Nah, apa yang tidak kalah penting? Kalau kita pendidikan universitas ini hanya salah satu bagian dari aspek yang mendukung tumbuh dan berkembangnya mindset kita. Apa yang penting adalah menyediakan ruang-ruang diskusi yang non formal. Hari ini itu tidak ada atau sangat terbatas. Termasuk misalkan venue yang bagus di mana ada diskusi ilmiah di sana. Kita saat ini masih terbatas. Nah, ini yang kedepannya ketika para mahasiswa terpilih, ruang diskusi ini sehingga hasanah berpikir kita semakin berkembang lah gitu. Itu poinnya. Jadi tidak hanya perpustakaan ya, kita akan bantu dengan yang virtual, kemudian akses internet di kampus, kemudian ruang-ruang diskusi non formal. Itu kita akan perbanyak sehingga proses belajar tidak hanya di dalam kampus, tapi di luar kampus itu bisa dilakukan. Tapi kalau semacam yang Pak Mulis bilang soal venue-venue untuk diskusi-diskusi itu, saya pernah baca program aksinya Pak Rahman Syah Ismail dan Pak Harsono Lamusa. Di situ salah satunya ada pembangunan taman budaya. Mungkin itu bisa ya. Betul. Jadi itu bisa jadi tempat-tempat diskusi, tempat-tempat pembeda apa gitu. Iya. Jadi di misi keempat itu pembangunan yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Tentu ruang itu atau tempat itu bisa menjadi salah satu. Ya. Itu hanya salah satu. Ruang-ruang lain bisa kita manfaatkan juga gitu. Ya. Gitu. Ya. Puas. Oke. Puas. Bagaimana dengan bagaimana akses pendidikan untuk adik-adik kita yang ada di pulau? Nah, itu penting, Dokter. Dari tadi saya tunggu. Itu penting. Iya, dari tadi. Kalau saya lihat macam kuliah ya. Adik-adik kita yang di pulau itu kadang lebih memilih kuliah di mana? Di Sulawesi Tenggara. Mungkin karena akses lebih dekat ke sana ya. Nah, ini bagaimana ya? Nah. Makanya di visi misi Pak Rahman Syah Harsono adalah pembangunan infrastruktur dasar yang berkeadilan. Hak masyarakat di darat sama dengan masyarakat yang ada di pulau. Merata. Kenapa beliau itu getol sekali untuk menghubungkan LAVU atau Morowali darat dengan pulau? Karena itu hak mereka. Kita tidak bicara soal biaya, itu hak mereka, harus kita berikan itu. Ketika akses sudah datang, sudah sampai ke sana, masyarakat di sana ini akan mudah juga keluar. Apa faktornya kenapa saudara kita di pulau ini, yang minta maaf dengan segala hormat saya sampaikan, sangat sedikit yang bisa kuliah, karena mereka terbatas role modelnya. Mereka mau kemana?
Ya mereka lihat orang-orang yang sama, mutar-mutar di situ. Tapi ketika akses terbuka, mereka lihat dunia luar. Otomatis mereka akan termotivasi untuk kuliah. Jadi ketika jembatan ini dihubungkan dari darat ke laut, sebenarnya bukan sekedar tanah dengan tanah dihubungkan, tapi mimpi antara yang di darat dan di pulau itu sama. Ini penting sekali. Jadi membangun jembatan Betul. dari darat ke Iya, pulau. ini jembatan mimpi, Pak. Supaya Ini jembatan mimpi. akses teman-teman di pulau itu bisa masuk ke sini Ya. ke Bungkul lebih Betul. lancar. Betul. Jadi perlu dipahami, ini bukan sekedar menghubungkan daratan yang di darat ke pulau, tapi soal bagaimana menghubungkan mimpi anak-anak pulau. Semua bisa Kepada masa diakses dengan depan. lebih cepat, Betul. termasuk pendidikan. Yes. Jadi kalau Universitas Morowali ada, kemudian jembatan dari darat ke pulau ada, maka saya yakin teman-teman kita di pulau itu akan kuliah di Bungku, tidak lagi ke Kendari misalnya. Betul. Betul. Dan keraguan-raguan untuk menyekolahkan anak itu akan hilang, karena kita ke Bungku sudah enteng, tidak perlu naik perahu lagi. Iya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk tenaga pendidiknya gimana? Iya. Tadi saya sampaikan. Tenaga pendidik untuk Universitas Morowali ini. Iya. Untuk sekolah yang ada di pulau, kan ini kan sudah dibuka aksesnya nih. Ceritanya Iya kan? bukan Iya. semua. Seumpama nih, ini mimpi dulu nih ya, Ya, karena betul. sudah ada bayangan Iya, bahwa iya. bakal dibangun jembatan. Betul. Jadi mimpi Ja- dulu, jadi Laskar Pelangi. Jadi setelah dibuka ini jalan, berarti untuk akses guru ini juga bisa dibilang untuk mempermudah Iya memang. Semua serba akses gurunya kan. Terus untuk tenaga pendidiknya, apakah bisa gimana ya? Untuk tenaga pendidiknya bisa diupdate juga. Diupdate-nya tuh kayak ini. Dari yang tadinya upgrade. iya di-upgrade dari yang tempatnya segitu-gitu aja. Terus orangnya misalkan takut naik kapal, takut tenggelam gitu, misalkan Parno gitu. Pakai pelampung. Itu gimana, Bang? Misalkan apakah di pulau ini nanti setelah dibuka jadi lebih gampang untuk mengupdate ilmunya, didatangkan lah. Bagaimana lah, Cuk? Iya. Nah, jadi memang tantangan kita, Saya nggak ngerti pertanyaannya. ya, saya bisa tangkap. Pak Pamu disangka. Iya, iya. Jadi saya tangkap apa dimaksudin. Jadi kendala kita sudah kita di pulau ini, tenaga pendidiknya yang sorry to say dengan segala hormat saya, mereka ini punya dedikasi tinggi, tapi kan ilmu yang mereka ajarkan ilmu yang beberapa puluh Bisa tahun yang dibilang lalu. masih belum update dengan yang sekarang Betul. generasi, sedangkan Iya. anak-anaknya itu sudah pemikirannya sudah generasi sekarang. Betul. Nah ini kan agak sulit kita untuk mengejar itu. Nah solusinya apa? Ketika kemudahan akses ini, otomatis yang dari darat bisa ke sana. Tidak artinya meminimalkan faktor hambatan. Yang kedua, yang kita pikirkan adalah bagaimana mendatangkan guru-guru pengajar muda dari kementerian, ya, dari universitas yang kita kerja. Ini yang nanti mereka kita datangkan untuk mengajar di sekolah-sekolah di sana dalam mungkin 3 bulan, 6 bulan. Karena motivasi mereka berbeda. Beda dengan orang yang sudah lahir di situ dan besar di situ. Motivasinya pasti berbeda dengan anak-anak yang dari luar datang mengajar di kampung, di pulau. Pasti saya pernah mengajar di Pulau Kabaena. Dan itu menjadi, saya sangat tertantang dengan itu. Kenapa? Ini bukan sekedar saya mengambil uang, tapi dedikasi saya terhadap kemanusiaan. Nah, ini salah satu. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin begini poinnya. Apakah pasangan calon nomor 4 Rahman Sa Ismail dan Harsono Lamusa punya cara untuk mengupgrade kualitas tenaga pendidikan kita? Itu mungkin. Iya. Apa jawabannya? Iya. Jadi Punya enggak? Jangan Pak Rahman Sa Harsono enggak punya. jelas, Pak. Pak Rahman Sa itu kandidat dokter. Pak Harsono adalah guru gitu. Jadi tadi itu selain memang gurunya kita akan upgrade melalui pelatihan-pelatihan, untuk percepatan itu kita akan mendatangkan juga guru-guru yang sifatnya volunteer dari kementerian atau dari program ada volunteer biasa yang bisa kita kirim mereka. Kemudian mungkin bisa disekolahkan lagi ya. Mungkin yang tenaga pendidik yang tadinya S1 mungkin bisa disekolahkan di S2. Yang S2 bisa disekolahkan di S3 karena salah satu program saya pernah baca ya, sekali lagi, 8 program aksi. Iya. Pasangan Rahman Sa Harsono di situ ada gratis beasiswa. Iya.
kuliah S2, S3. Mungkin bisa pakai itu ya untuk mengupgrade tenaga pendidikan. Jadi pemerintah kasih kuliah mereka, kasih S2 mereka, kasih S3 mereka. Jadi untuk mengupgrade kan bisa dalam bentuk pendidikan formal, S2, S3. Bisa juga informal, non formal, pelatihan-pelatihan shortcut itu bisa juga. Ya, kalau sudah dikasih kuliah oleh pemerintah sampai S3 masih tidak terupgrade ya bingung saya. Masa S3 masih belum berkualitas. Ya. Ada lagi. Jadi ceritanya gini Pak Mulis. Jadi adik-adik mahasiswa ini telepon ke Halo Morowali. Mereka minta ruang di Halo Morowali untuk bertanya. Mereka punya keluhan ini itu ya udah. Kita hadirkan mereka di Halo Morowali. Sekaligus saya menantang Pak Mulis untuk menjawab keluhan-keluhan mereka. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara mengembangkan kemampuan mahasiswa yang misalnya dalam seni? Kan misalnya dalam satu kampus ada ekstrakurikuler. Apakah dengan cara ditampilkan ke panggung-panggung begitu kayak contoh ulang tahun Morowali? Apakah dengan cara begitu atau yang lain? Apakah ada wadah? Iya. Jadi di misi keempat itu ada pembangunan yang berbasis kearifan lokal, budaya dan kesenian. Jadi perkembangan manusia ini tidak bisa dipisahkan dari budaya dan seni. Ruang-ruang itu yang sudah ada sekarang kita akan kembangkan. Kita akan dorong sehingga kreativitas dari sini semakin terbuka lebar. Nah, hari ini memang masih terbatas ruang itu. Masih terbatas. Kedepannya ini kita akan dorong sehingga kreativitas anak-anak lokal ini bisa tersalurkan. Tentu dengan fasilitas, dengan ya segala kemudahan-kemudahan untuk bisa tereksplor dari sisi kesenian yang ada di Morowali. Tapi menarik juga itu. Jadi pengembangan kemampuan kesenian atau kebudayaan dari teman-teman mahasiswa itu bisa di-upgrade juga melalui event-event. Iya. Jadi dibikin kegiatannya terus tampilkan diperlombakan gitu. Itu bisa sekali. Karena pasti melalui perlombaan-perlombaan begitu orang akan termotivasi untuk lebih baik lagi kan. Dan saya pikir Pak Muhlis akan membisik calon bupatinya untuk menyediakan wadah-wadah itu agar kesenian mahasiswa kita bisa berkembang. Agar kearifan lokal kita bisa lebih terjaga. Jadi memang begini, kenyataan hari ini kita cari MC saya sulit di Morowali. Itu baru MC aja. Saya harus jadi pembicara, saya MC juga kan gitu. Jadi itu kenyataan kita. Belum kita bicara soal anak-anak yang punya kreativitas yang tinggi. Sulit kita hari itu. Kenapa? Ruangnya tidak ada. Di mana ruang kreativitas anak muda di sini? Tunjukkan saya. Ya, hari ini tidak ada. Tapi ketika Rahman Saharsono terpilih. Jadi ke depan apa kalau Bapak terpilih? Karena ini membangun manusia bukan soal bangunan saja, tapi di mana ruang kreativitas harus difasilitasi. Fasilitasi. Sekarang saya kasih kesempatan terakhir masing-masing satu pertanyaan untuk Pak Mulis. Saya balik lagi mungkin bakal ini pertanyaan berulang. Tapi karena tadi kan untuk beasiswa otomatis ke pendidikan juga. Udah beasiswanya untuk mahasiswa ada. Terus untuk apakah hanya ada untuk mahasiswa saja atau adakah misalkan dari tingkat paling bawah? Adakah juga untuk mereka bagiannya? Tingkat paling bawah maksudnya? Misalkan SD, dari TK, SD, SMP, SMA gitu loh Bang. TK PAUD ini mau dikasih beasiswa. Bukan beasiswanya, misalkan bantuan juga kan karena untuk pendukungnya mereka juga karena kalau mahasiswa mungkin dari beasiswa untuk SPP-nya untuk pendukung yang lain. Mulis, tanggap. Iya, jadi beasiswa gratis itu bukan hanya untuk mahasiswa saja. Jadi para mahasiswa harus punya komitmen. Kalau namanya gratis ya tidak bayar. Jadi mulai dari yang paling rendah sampai tamat SMP semua gratis, termasuk bajunya, termasuk sepatunya. Jadi iya, itu poinnya. Untuk kalangan mungkin ibu-ibu bakal terjamin. Untuk kalangan ibu-ibu berarti bakal terjamin juga tuh, bakal tahun ajaran baru tidak pusing lagi untuk seragam anak-anak itu Bang. Iya, ini saya sampaikan sekali lagi, namanya gratis tidak bayar. Kebutuhan ini, pendidikan ini kebutuhan dasar kita. Jadi kalau para mahasiswa bajunya, seragamnya itu tentu namanya seragam semua dijamin kan gitu. Dan sampai SMP, bukan cuma SMP, SMA. SMA ini apanya? Uang komitenya. Kan SMA sekarang di bawah provinsi. Iya. Tapi mereka
beberapa teman-teman kita yang tidak bisa ujian karena tidak membayar uang komite yang 100.000 per bulan. Iya, betul. Ini juga menjadi jaminan pemerintah bahwa sekalipun pendidikan di bawah provinsi, tapi mahasiswa itulah warga Morowali yang harus difasilitasi, dibantu. Jadi apakah pertanyaannya yuk? Apakah maksudnya pendidikan gratis kayaknya, bukan beasiswa ya? Iya. Karena sudah bicara TK sampai SD. Iya. Jadi berarti Pak Rahman Saharsono punya program pendidikan gratis. Pendidikan Yang gratis. memang gratis. Gratis. Jadi dari TK sampai SMA itu Betul. mulai dari sepatu Betul. sampai topinya itu ditanggung semua. Betul. Itu benar-benar gratis. Namanya gratis ya bayar. Ini berkali-kali saya dengarkan langsung dari Pak Rahmansyah dan Pak Harsono. Jadi ibu-ibu aman. Nggak repot lagi. Iya. Berarti emak di rumah aman nih. Jadi Gak usah anak-anak mikirin. tinggal sekolah. Oke, silakan Putri memberikan pertanyaan terakhir. Apakah nanti ke depannya dengan adanya lapangan pekerjaan sudah menjamin anak-anak yang lulusan S1 misalnya tidak ke perusahaan begitu? Maksudnya gini, kalau untuk saat ini kan kayaknya untuk lulusan apapun kayaknya untuk tujuan pertama nih bakal masuk ke perusahaan gitu. Walaupun mereka entah jurusannya apapun Maksudnya, masuk di perusahaan. Ada lapangan pekerjaan lain. Iya. Memang tantangan kita hari ini banyak anak-anak Morowali yang tidak bersemangat, tidak bergairah untuk kuliah. Kenapa? Mereka pikir, ngapain saya kuliah? Habiskan waktu, tenaga, biaya, ujung-ujungnya saya jadi akan sarjana, gajinya tidak jauh, bahkan mungkin di bawah yang mungkin tamat SMP, SMA. Nah, ketika kualitas manusianya bagus, dia kuliah tempat yang bagus, pasti potensi dia atau peluang dia untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus pasti lebih besar. Ketika dia punya nilai tambah yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, jadi dia tidak mungkin. Kenapa saya memilih kuliah jadi sarjana? Karena kalau saya jadi sarjana, saya bekerja di perusahaan, level saya lebih tinggi. Itu poinnya. Kenapa yang hari ini mereka ini seperti putus asa untuk kuliah? Karena sama aja di sana. Karena memang tempat kerja, kau tidak dilihat ijazahmu. Apa kontribusi buat perusahaan? Ketika ijazahmu sama dengan produktivitas yang kau berikan buat perusahaan, otomatis ketika dia masuk levelnya lebih tinggi dibandingkan yang non sarjana. Jadi memastikan kualitas anak-anak Morowali yang keluar dari Universitas Morowali itu baik, ini yang menjadi salah satu syarat utama untuk mereka bisa bangga untuk memilih lanjut kuliah S1, S2, dan S3. Itu poinnya. Oke. Gimana? Ada unek-unek lagi, boleh nggak ada tambahan lagi? Ini kan tadi udah terjamin pendidikan. Misalkan balik lagi ke beasiswa mungkin, Pak. Misalkan saya atau adik-adik saya nih ambil jurusan ke kesehatan, sedangkan di luar ini pemikiran bahwa kesehatan itu kan mahal. Apakah dari pihak kalau Bapak nih nanti Bapak ini terpilih bakal tetap mendukung? Mendukungnya kayak ini. Adakah misalkan jumlah patokan karena sekarang 4 juta kurang? Adakah patokan nanti perkiraan bahwa sekian jumlah mungkin? Nah, menantang ini. Menantang. Enggak, maaf. Jadi beasiswa plus versi Pak Rahman. Iya, plusnya itu berapa? Pak Harsono Lamusa tadi poinnya Pak Molis bilang adalah memastikan pencairannya itu tepat waktu dan yang kemudian jumlahnya akan naik. Nah, ini adik kita ini menanyakan berapa naiknya. Sebenarnya angka realnya kan kita nggak bisa hitung di sini kan, itu poinnya kan, sesuai dengan bisa kita bicara hari di angka yang begini, besok akan berubah lagi. Yang pasti dalam visi misi Pak Rahmansyah itu termasuk kedokteran yang identik dengan biaya mahal itu masuk beasiswa. Itu kayak untuk kesehatan itu mahal kalau untuk kesehatan. Itu masuk. Dan sekarang pun ya sudah ada program beasiswa buat dokter. Berapa banyak dokter kita dibantu oleh pemerintah Morowali? Misalkan bukan dokter gitu. Misalkan ada saudara yang memang masuk di nurse, ambil S1 nurse di luar Kabupaten Morowali. Dia tetap dapat itu yang 4 juta, Pak. Jadi untuk menutupi gimana itu? Ibaratnya kita orang tua mau mensupport anak, tapi ini pihak ekonomi ibaratnya ngos-ngosan. Hari ini bisa jadi bulan semester selanjutnya agak ngos-ngosan. Saya ingin sampaikan satu hal gini. Saya perawat. Saya basicnya perawat. Jadi tahulah gitu ya tentang itu. Jadi gini, anak-anak kreatif itu
punya 1001 jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi beasiswa ini bukan satu-satunya pintu. Bisa jadi ada potensi beasiswa lain yang lebih bagus dibandingkan ini. Iya, jadi ini hanya sebagai yang paling mendasar gitu. Di luar sana ada banyak potensi beasiswa lebih bagus, bahkan dari perusahaan itu banyak sebenarnya. Jadi, tapi kalau dia tidak punya akses, ini bisa diakses. Tapi sekali lagi, anak-anak kreatif ini dia punya 1001 cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kecuali kalau dia nggak kreatif, Iya. itu masalah. Biasanya Bang, sudah terpikirkan tapi ternyata dia nggak punya pintunya, nggak punya orang dalamnya. Berarti masih kurang kreatif. Masih kurang itu berarti. Iya, anak-anak kreatif punya 1001 jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, udah ya. Oke, Udah ya. beneran udah ini kan. Sekarang sebagai tanda benar-benar udah, saya akan memberikan kesempatan, tapi nggak lama ya, pendek aja durasinya. Adik berdua, untuk masing-masing menyampaikan apa harapannya Morowali ini kepada calon bupati dan wakil bupati Morowali yang ada. Alhamdulillah, saya dari yang tadinya banyak pertanyaan, banyak unek-unek, karena kan ada banyak pilihan kan, ada urut 1, 2, 3, 4. Setelah hari ini ngobrol dengan Bapak, unek-unek saya alhamdulillah terjawab, jadi sudah ada gambaran nih ke depan, bahwa semoga ke depan memang harapannya bahwa beasiswa untuk kami akan ada jaminan lah supaya tidak tambal sulam. Kemudian dari programnya Bapak bisa dijalankan sehingga kami itu bisa amanah, dan insya Allah dari penjelasan hari ini saya yakin, saya mantap. Nomor 4 insya Allah nomor 4 pilihan terbaik dari pertanyaan-pertanyaan saya maupun unek-unek saya yang memang banyak. Insya Allah nomor 4 jadi pilihan saya. Setelah diskusi tadi, harapan saya ke depannya Morowali lebih baik di tangan Pak Rahman dan Pak Harsono Lamusa. Itu aja. Oke. Kasih adik-adik ya. Kasih kehadirannya ya. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama juga terima kasih sudah diberikan ruang buat tempat diskusi. Jadi puas ya. Alhamdulillah puas dan insya Allah mantap. Jadi sejarah. Jadi makasih atas kehadirannya dan hati-hati di jalan. Oke, Pak Mulis. Iya, jadi begini, saya tidak meminta masyarakat Morowali untuk pilih Pak Rahmansyah dan Pak Harsono jika pilihan ini tidak punya kualitas, tidak punya rekam jejak yang baik. Dari empat kandidat ini kita dengan sangat gamblang bisa melihat mana yang memang punya sosok yang punya kapasitas yang mumpuni, pengalaman dan rekam jejak yang bukan kaleng-kaleng. Visi misi yang jauh ke depan, yang bagi sebagian orang berpikir tidak mungkin. Itulah pemimpin, memikirkan jauh-jauh ke depan. Maka sebagai akhirul kalam dari sesi ini saya sampaikan 4 kali 4 16. Dari 4 kandidat, pilihan yang paling tepat adalah nomor 4 yang pas. Gitu ya. Jadi itu closing statement sudah ya? Iya. Baik. Dan netizen yang budiman, pernyataan terakhir dari Pak Mulis tadi mengakhiri obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia. Jadi intinya apa yang kita bahas kali ini adalah soal beasiswa plus yang menjadi salah satu program dari Pak Rahmansyah Ismail dan Pak Harsono Lamusa yang kemudian menjadi jawaban atas keluhan mahasiswa tadi soal beasiswa dan kemudian soal pembangunan Universitas Morowali dan bagaimana agar teman-teman kita di pulau dapat mengakses pendidikan sama dengan teman-teman yang ada di darat. Dan selebihnya silakan netizen simpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan, karena memang seperti itu. Kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Dari Desa Pungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan Pak Mulis terima kasih. Terima kasih, sukses Semoga selalu. menang. Harus menang, insya Allah. Sehingga saya kebagian juga. Baik netizen yang beriman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Dan maju. Mata
kita